Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar lagi mengenai bagaimana melihat daripada rasio keuangan setiap tahun, khususnya pada perbankan Bank BRI, yaitu merupakan tabel ikhtisar keuangan dan rasio keuangan. Dan di sini ada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tahun 2020-2021 hingga tahun 2017. Nah, di sini kita akan lihat segi dari kas ya. Pada tahun 2021 sendiri itu terdapat kasnya sebesar 26.299.973 dalam jutaan rupiah triliun. Nah, dan sampai pada tahun 2017 dan kita akan lihat setiap kas yang dimiliki apakah memang meningkat ataupun menurun. Dan kita bisa analisis sendiri berdasarkan data yang sudah ada, baik dari antara 2021 dan juga pada tahun 2017 dan lainnya. Kemudian kita juga bisa lihat tentang daripada misalkan aset tetap ya, neto ya, kemudian juga aset pajak ya, dan seterusnya. Di sini ada di laporan posisi keuangan konsolidasian atau aset ya. Dan setiap satu tahun di sini ada gambaran baik itu pada tahun 2021 dan juga sampai 2017. Nah, di sini ada jumlah total aset yang dimiliki oleh perbankan pada Bank BRI dari tahun 2021 dan hingga 2017. Kemudian ada liabilitas ya, simpanan nasabah, giro dan tabungan dan deposito dan seterusnya. Di sini kita akan lihat seberapa besar simpanan nasabah yang dimiliki oleh setiap perbankan dalam satu tahun. Misalkan pada tahun 2021 ya lebih besar ya, 1.138.743.215. Jika kita bandingkan dengan yang lainnya, itu malahan lebih besar ya pada tahun 2021. Ini dalam jutaan rupiah triliun. Kemudian di sini ada giro dan ada tabungan perbankan atau tabungan nasabah dalam setiap periode satu tahun. Kemudian di sini kita juga melihat kewajiban-kewajiban daripada perbankan itu ya, total liabilitasnya ya dari tahun 2021 dan seterusnya. Jadi kita bisa mengambil data ini sebagai bahan acuan kita untuk mengelola sebuah data dengan menganalisis berdasarkan laporan keuangan yang sudah ada. Lebih lanjut, kita akan lihat dari segi uraian ekuitas ya. Pada tahun 2020-2021 dan 2020, kita bisa bandingkan persentase atau pencapaian daripada rasio keuangan jika kita lihat daripada segi ekuitas atau modal saham. Dan juga misalkan ada tambahan modal di sektor ya. Di sini kita bisa membandingkan berdasarkan data yang sudah ada, baik itu antara per tahun dan juga beberapa tahun sebelumnya. Kemudian seterusnya kita akan lihat juga ya, ada di sini total ekuitas dan ada total liabilitas dan ekuitas ya, dijumlahkan dari total liabilitas dan ekuitas, dan di sini ada jumlahnya misalkan 1.678.097.734 dalam jutaan rupiah triliun ya. Kemudian teman-teman di sini ada juga kita lihat pendapatan dan beban operasional ya. Ada laba operasionalnya berapa, laba bersih atau laba operasional daripada laporan keuangan perbankan dalam satu tahun. Lebih lanjut kita lihat tentang nilai K ya, dan juga nilai NPL dan nilai ROA dan seterusnya, tergantung apa yang kita butuhkan. Nah, di sini ada rasio keuangan. Kita lihat dari segi likuiditas LDR-nya pada tahun 2021 itu sebesar 83,67%. Dan pada tahun 2020 itu sebesar 83,66%. Dan kita bisa bandingkan ya dalam setiap satu tahun rasio-rasio keuangan ini berdasarkan nilai daripada LDR.
Kemudian kita juga bisa lihat daripada nilai kualitas kredit ya, ada NPL gross dan juga ada NPL net. Nah, di sini kita bisa ambil data ini untuk kita olah dan kita analisis ya. Jika misalkan seandainya kita butuh untuk judul-judul atau variabel-variabel skripsi ataupun bahkan tesis yang kita ajukan. Kemudian ada dilihat dari segi nilai profitabilitas, yaitu ada NIM-nya, ada BOPO, ada nilai ROA. Nah, di sini sudah tersedia dari tahun 2021 sampai tahun 2017. Di sini kita bisa copy langsung dan kita pindahkan ke Microsoft Excel sehingga nantinya mudah untuk kita pengambilan data untuk kita analisis atau kita olah dalam misalkan menggunakan program software SPSS 28 yang ada versi terbaru saat ini. Jadi teman-teman itu saja, semoga bermanfaat buat teman-teman bagaimana cara untuk mendapatkan dari segi nilai ROA dan juga nilai NIM dan nilai BOPO dan nilai ROA sehingga teman-teman tidak mesti pusing lagi untuk mendapatkan nilai dan laporan keuangan perbankan. Artinya Anda bisa mengunjungi setiap website perbankan untuk mendapatkan laporan tahunan perbankan. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa pada video seterusnya.